Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Pagi itu, King Sui bangun tepat waktu dan melakukan rutinitas seperti biasanya. Sekarang, reputasi klinik bela diri telah menyebar lebih jauh, dengan halaman depan ramai seperti pasar, penuh dengan pengunjung. Kebanyakan dari mereka adalah orang miskin atau rakyat jelata. Berangsur-angsur, banyak orang mengetahui tentang pemuda dari klinik bela diri, dan bahwa dia menagih biaya yang sangat murah kepada orang miskin, atau terkadang bahkan tidak menerima uang. Yang terpenting, pemuda itu adalah pembudidaya Xiantian paling terkemuka di kota 100 Miles. Efek dari berita ini, menarik banyak wanita yang belum menikah dari kota 100 Miles, termasuk nona muda dari klan dan keluarga terkemuka. Mereka semua berharap bahwa kultivator Xiantian akan menyukai mereka, dan mereka akan dapat menaiki tangga sosial dan mendapatkan status. Bahkan wanita yang memiliki profesi khusus pun datang untuk berkonsultasi, membuat King Sui merasa tidak berdaya. Mereka hanya mencoba mencari peruntungannya untuk mendekati King Sui. Sangat sering, klinik bela diri dipenuhi dengan ocehan orang-orang yang tidak relevan. Banyak orang juga memegang tujuan lain, yaitu untuk dapat menyombongkan diri bahwa seorang kultivator Xiantian telah memperlakukan mereka dengan baik sebelumnya. Ada juga beberapa wanita yang menyatakan bahwa mereka hanya ingin berselingkuh sebentar dengan King Sui. Tepat ketika King Sui mengirimkan pelanggan terakhirnya, seorang pria tua berambut putih dengan mata seterang bintang dengan tubuh tinggi dan kokoh masuk. King Sui tercengang ketika melihat pria tua itu. Indra spiritual King Sui sudah cukup kuat. Tampaknya itu adalah efek dari liontin yin yang, di benaknya, mampu mendeteksi aura yang kuat secara sensitif. Ketika King Sui melihat pria tua itu, dia yakin kemampuannya hanya sedikit lebih lemah dari gurunya yang seperti Dewi. Tapi, itu hanya berdasarkan kehadiran yang muncul tanpa disadari. King Sui dengan jelas bisa merasakan niat membunuh yang kuat dari pria tua itu, dan dia melakukan yang terbaik untuk mencoba mengendalikannya, dan tidak membiarkan auranya bocor. Orang tua ini tentu saja adalah Situ Jianyi. Situ Nantian telah memberitahunya bahwa King Sui sedang berlatih alkimia di klinik bela diri. Situ Jianyi ingin melihat sendiri seperti apa bakat yang diberkati oleh surga yang pernah dia dengar ini. Ketika dia melihat King Sui, kesan pertamanya adalah bahwa pemuda ini sangat tampan dan menawan. Dia tampak seperti anggur yang lembut, matanya sangat tajam, memiliki pesona yang tak terlukiskan. Satu hal yang membuat Situ Jianyi merasa aneh adalah, dia tidak bisa merasakan aura King Sui sama sekali, seolah-olah dia adalah orang biasa. Ini membuatnya sangat heran. Jika bukan karena dia telah mendengar cerita tentang King Sui sebelumnya, Situ Jianyi akan berpikir bahwa pemuda ini bukanlah King Sui. Tapi ini tidak seberapa. Ada beberapa teknik yang memungkinkan seseorang menyembunyikan auranya. Hanya Situ Jianyi yang mengira bahwa mereka tidak berharga. Selama dia terus-menerus menjaga kewaspadaannya, teknik seperti itu tidak berguna. Tetua yang terhormat, silakan lewat sini. King Sui berkata dengan hangat. Pada saat yang sama King Sui mengatakan ini, dia menggunakan penglihatan batinnya untuk menilai pria tua yang mahir. King Sui memperhatikan bahwa tampaknya semua kultivator Xiantian kurang lebih akan memiliki semacam kerusakan pada saluran energi meridian mereka. Meskipun itu tidak akan menimbulkan masalah apapun bagi mereka dalam jangka pendek, dalam situasi tertentu, kerusakan besar dapat disebabkan dari saat kelalaian. Sementara King Sui tidak sepenuhnya yakin, dia merasa bahwa ada kemungkinan 80% bahwa orang ini adalah ahli Xiantian dari klan Situ. Anak muda, baru-baru ini saya merasakan bahwa titik di antara dada dan perut saya terus terasa sakit. Tolong periksa perut saya. Situ Jianyi menyeringai. Setelah dia yakin bahwa ini adalah ahli dari klan Situ, King Sui merasa senyum itu sangat palsu.
Izinkan saya menerapkan akupuntur untuk Anda. Saya memastikan bahwa penatua yang terhormat segera terbebas dari rasa sakit, ucap King Sui dengan tersenyum. King Sui diam-diam senang bahwa akupuntur adalah keterampilan para tabib di dunia di 9 benua. Tidak ada yang pernah mendengar tentang orang yang membunuh dengan jarum. Oleh karena itu, ketika King Sui mengeluarkan beberapa jarum perak sepanjang 7 inci, Si Tu Jianyi tidak merasa terkejut. King Sui tidak ingin menggunakan jarum emasnya karena takut pihak lain akan menemukan keunikan bahan tersebut, dan dengan demikian akan menyulitkan King Sui untuk bergerak jika kecurigaan pihak lain meningkat, dan bahkan dapat menyebabkannya untuk mengeluarkan beberapa benda tersembunyi unik yang memiliki kekuatan membunuh yang kuat. Oleh karena itu, dia mengambil jarum perak normal yang dia gunakan di klinik bela diri selama ini. Setelah melepas atasannya, otot Si Tu Jianyi membengkak, begitu kuat dan kokoh sehingga tampak seperti logam. Dia tampaknya memiliki vitalitas yang sangat kuat, tanpa bekas kulit yang tampak tua. King Sui melakukan pengukuran kasar pada dadanya yang kokoh. Jarum perak 7 inci hampir tidak bisa mencapai hatinya. Otot-otot di dadanya bahkan lebih tebal daripada payudara lembut wanita. Teknik jarum primordial tidak hanya dapat menyelamatkan orang, tetapi juga memiliki beberapa teknik luar biasa untuk menyebabkan cedera atau melumpuhkan seseorang. King Sui menyuruh Si Tu Jianyi untuk berbaring dan merilekskan tubuhnya sebelum dia menerapkan akupuntur pada titik akupuntur Sanzong di dadanya. Itu tidak hanya akan mengurangi beberapa rasa sakit yang dia paksa keluar, yang paling penting, King Sui telah menerapkan teknik akupuntur misterius dengan beberapa ki api primordial yang berapi-api. Titik akupuntur Sanzong adalah titik pertemuan di meridian Ren dari meridian Zutayin, Zuxiaoyang, Taiyang, Shou Taiyang. Jika seseorang memukulnya, kekuatan batinnya akan terpencar, maka seseorang akan merasa bingung dan menjadi mengigau. Setelah itu, King Sui masih belum yakin, dan menerapkan trik yang sama pada 2 titik akupuntur fatal Si Tu Jianyi, titik akupuntur Jiwei dan Juk, menghubungkan titik akupuntur Jiwei dan Juk ke titik akupuntur penghubung dari meridian Ren. Jika salah satu terkena akan berdampak pada dinding perut, pembuluh darah, hati, usus, menyebabkan jantung bergetar dan akhirnya menyebabkan kematian akibat stagnasi darah. Ini semua adalah titik akupuntur utama dan titik akupuntur yang fatal dari tubuh manusia. Setelah menerima kerusakan, bahkan jika seseorang bisa selamat, dia akan setengah mati. Bagaimana perasaanmu? King Sui menyimpan jarum dan tersenyum ketika dia berbicara dengan Si Tu Jianyi. Si Tu Jianyi menyadari bahwa rasa sakit yang dia paksakan di bagian tengah dada dan perutnya benar-benar hilang. Sepertinya pria itu benar-benar ahli dalam keterampilan medisnya. Hanya saja dia tidak bisa mengerti mengapa King Sui tidak melepaskan auranya sama sekali. Dia telah menguncinya dengan auranya sendiri beberapa kali, dan bahkan membuat beberapa gerakan untuk mengujinya, tetapi pihak lain sama sekali tidak waspada. Jika dia benar-benar seorang kultivator Xiantian, tidak mungkin dia begitu lengah. Anak muda, apakah klinik bela diri ini dibuat oleh Anda? Apakah Anda tabib Xiantian dalam rumor itu? Si Tu Jianyi perlahan mengenakan pakaiannya saat dia berbicara secara bertahap. Alasan rumor menjadi rumor, karena keandalannya terlalu rendah. Apa yang dipikirkan oleh penatua yang terhormat? King Sui berkata, mencoba untuk mengalihkannya. Haha, kata-katamu terdengar masuk akal. Ucap Si Tu Jianyi tersenyum. Tetapi dia merasa semakin curiga. Orang ini sangat pandai dengan otaknya, tapi dia hanya tidak yakin apakah dia benar-benar mencapai Xiantian. Si Tu Jianyi ingin membunuhnya dengan telapak tangannya, menyelesaikan semuanya dengan lurus sekali dan untuk selamanya. Tapi waktunya buruk karena terlalu banyak orang di luar. Dia juga takut menyerang orang yang salah. Alkemis atau tabib dianggap eksistensi khusus, dan tidak ada yang berani membunuh alkemis yang tidak bersalah. Oleh karena itu, pembunuhan alkemis akan menimbulkan masalah yang besar. Bagaimanapun, dia tidak peduli selama beberapa hari ini. Dia akan melihat sendiri bagaimana King Sui berencana untuk memukuli mereka yang menghalangi jalannya.
Melihat sesepuh yang dianggap King Sui dari klan Situ melangkahkan kakinya keluar, King Sui tersenyum. Jika King Yu telah melihat senyum King Sui, dia pasti akan mengatakan bahwa itu yang paling senyum cabul di dunia. Ada keindahan setiap hari untuk Anda lihat, Anda harus menjalani hidup yang sangat memuaskan. Wenren Wushuang tersenyum ringan dan masuk. Xiantian lain datang setelah 1 daun, dan merupakan kecantikan yang tak tertandingi pada saat itu. Sejak kapan kota 100 Miles dibanjiri oleh para pembudidaya Xiantian? Suasana hati King Sui akan selalu baik setiap kali dia melihat Wushuang yang cantik. Baiklah, apakah kamu tahu siapa kultivator Xiantian itu? Wenren Wushuang memandang King Sui dengan menggoda. Aku tidak menyangka tuan muda King ini juga akan menyembunyikan kecantikan di rumahnya. Untuk berpikir bahwa sudah ada kecantikan seperti si King Zuang di dalam hatinya. Ucap Wenren Wushuang tersenyum. Namun, senyuman itu seolah-olah ada peniti dan jarum yang menusuk tubuhnya, membuatnya merasa tidak nyaman. Sekarang ada banyak orang yang tahu bahwa King Sui ingin bertarung dengan klan Situ untuk King Zuang klan Si. Lagi pula, berita penolakan klan Si terhadap pernikahan, dan berita King Sui yang ingin menikahi si King Zuang dengan cepat menyebar. Wenren Wushuang sejak awal mendapat informasi yang baik, dan tidak aneh sama sekali baginya untuk mengetahui tentang masalah ini. Perbuatan baik tidak pernah terdengar, tetapi skandal selalu menyebar jauh. Banyak orang bersiap untuk menonton pertunjukan yang bagus. Tidak mungkin klan Situ, klan terkemuka di kota 100 Miles bersedia menerima penghinaan seperti itu. Wushuang, itu kecelakaan. Dia sekarang adalah wanitaku, dan aku tidak ingin dia menikah dengan klan Situ dalam situasi seperti ini. King Sui berkata dengan pahit. Baiklah, jangan sebutkan itu. Aku datang ke sini agar aku dapat membantumu jika kamu dalam masalah. Orang itu sebelumnya dari Situ klan. Ucap Wenren Wushuang membuat King Sui semakin tegas bahwa orang itu memang ahli dari Situ klan, dan dia senang dia berhasil menyelinap dalam gerakan tersembunyinya. Ketika saatnya tiba, dia akan melenyapkan kentut tua itu. Baiklah, karena kamu baik-baik saja, aku akan pergi. Wenren Wushuang tersenyum, dan berbalik untuk pergi. Wushuang. Wenren Wushuang berhenti di tempatnya saat dia berbalik untuk melihat King Sui, dengan senyum tipis di matanya. Tetapi bagi King Sui, senyum itu hanya akan membuatnya merasa semakin pahit. Terima kasih. Dia akhirnya mengeluarkan 3 kata ini dengan banyak kesulitan. Wenren Wushuang tersenyum dan pergi. Hati King Sui berangsur-angsur tenggelam bersama dengan kepergian Wenren Wushuang, mengetahui bahwa mereka berdua hanya akan tetap sebagai teman di masa depan. Sementara dia mengharapkan jawaban seperti itu, masih terasa pahit ketika kebenaran meresap. Dia mengingat kembali kenangan yang dia bagikan dengan Wenren Wushuang, pertama kali dia melihat kecantikannya yang menakjubkan. Pemandangan menawan saat dia memperlakukannya, dan momen genit yang mereka alami di lembah cincin emas beberapa hari yang lalu. King Sui bahkan berpikir bahwa kecantikan yang tak tertandingi ini benar-benar menyukainya. King Sui berdiri di sana dengan linglung. Dia tahu bahwa jika dia menikahi si King Zuang, dia akan kehilangan Wenren Wushuang. Bukan karena dia tidak ingin menjadi 2 waktu, tetapi dia merasa bahwa dia tidak pantas untuk itu. Itu akan menjadi penghinaan bagi mereka. Wenren Wushuang adalah kecantikan yang tak tertandingi, dan yang terpenting, dia juga seorang kultivator Xiantian. Bahkan jika dia mencari seorang pria, dia akan mencari yang terbaik. Wanita seperti itu tidak akan mudah berbagi pria dengan wanita lain. King Sui tidak tega untuk tetap berada di klinik bela diri. Dia memutuskan untuk menutup hari itu dan kembali, tetapi dia bertemu King Lang. Saudara, aku telah menyelesaikan tugas mengumpulkan hal-hal yang kamu minta. King Sui tercengang ketika dia teringat bahwa dia telah meminta King Lang untuk mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk menyempurnakan pil revitalisasi kecil, dengan pengecualian ginseng berusia 1000 tahun untuk bahan yang dibutuhkan untuk 5 pelet naga. King Sui tidak punya rencana, namun di antara mereka adalah ramuan dengan nama rumput cahaya bulan,
yang harus digunakan dalam waktu 1 jam setelah memetiknya. Selain itu, rumput cahaya bulan ada di benua tengah. Oleh karena itu, tidak ada cara untuk memperbaikinya untuk saat ini. Tapi, dia perlahan mengumpulkan dan menanam ramuan obat yang dibutuhkan di alam Valet Jade Immortal. Setelah dia mendapatkan rumput cahaya bulan, dia akan dapat memulai proses pemurnian dengan segera. King Sui menerima paket besar dari King Lang. Oke, saudara King Lang, terima kasih telah bersusah payah. Itu adalah sesuatu yang harus kubantu, jawab King Lang. King Sui sangat puas dengan King Lang, dan begitu dia menaruh kepercayaannya pada seseorang, dia tidak akan mengubah pendiriannya. Dia memikirkan apa yang terjadi sebelumnya. Banyak orang telah menjauh dari klan King, dan dia sendiri ingin King Lang dan teman-temannya juga pergi. Tapi, mereka tidak hanya memberinya informasi, mereka juga tidak menghindari kontak dengannya. Meskipun kekuatan mereka terbatas, itu sangat menghangatkan hati. Setelah King Lang pergi, King Sui mengeluarkan banyak kotak di dalamnya, membukanya satu demi satu. Kuda laut, ular kapas raja berusia 100 tahun, ametis, camellia, railway begartix herb, epimedium, vinca, cherokee rose, tanduk rusa berusia 100 tahun, dan jeroan dinodon rufozonatum berusia 300 tahun. Ramuan obat dari ingatannya muncul di depan matanya satu demi satu, dan kualitasnya semua cukup bagus. King Sui tidak peduli tentang harganya, dan dengan demikian dia mendapatkan ramuan obat yang semuanya berusia 100 tahun atau lebih. Bagaimanapun, tumbuhan di alam Valet Jade Immortal masih cukup muda. Haha, aku akhirnya bisa menyempurnakan pil revitalisasi kecil. King Sui tertawa puas, mengingat bahwa pil revitalisasi kecil akan meningkatkan kemampuan keseluruhan seseorang sebesar 10%. King Sui merasa bersemangat. Dia sudah memiliki kekuatan mengerikan tidak kurang dari 250.000 jin. 10% dari itu akan setara dengan peningkatan kekuatan 25.000 jin. Selain itu, seseorang dapat mengambil 2 dari pil revitalisasi kecil, dan itu akan memberinya kekuatan tambahan lebih dari 50.000 jin, memungkinkan dia untuk menerobos dan mendapatkan kekuatan mengerikan 300.000 jin. Pada saat yang sama, itu juga akan meningkatkan kecepatan, daya tahan, pertahanan, vitalitas seseorang. Semua area ini akan meningkat sebesar 10%. Setelah mengambil 2, kecepatannya akan sama dengan mencapai level tertentu dari pelatihan rusa cantering. Sangat disayangkan bahwa setiap orang hanya dapat mengambil 2, sebaliknya jika dia terus meminum pil revitalisasi kecil. Setelah mendorong kembali pikiran, sesat, dia menyimpan bahan-bahan itu kembali ke kotak dengan hati-hati, dan meninggalkannya di alam Valet Jade Immortal. Setelah itu, dia menutup klinik bela diri, dan kembali ke klan King. Ketika dia mengingat adegan dengan Wenren Wushuang, dia merasakan tekanan dan ketidakberdayaan. Kapan dia bisa mencapai kondisi melewati hamparan bunga, tapi tidak memiliki sehelai daun pun pada dirinya? Mengapa ketika orang lain melewati waktu atau dimensi yang berbeda, bahkan jika mereka memiliki banyak istri dan selir, mereka semua akan hidup dalam harmonis? Mengapa aku tidak memiliki keberuntungan bajingan semacam itu? Mengapa ketika sampai padaku, kata-kata itu tidak keluar dari mulutku? Apakah aku kurang percaya diri? Atau apakah itu kemampuan? Atau apakah aku tidak mengerti hati wanita? King Sui memikirkannya dengan murung. Setelah makan malam, King Sui bermain dengan gadis kecil itu sebentar sebelum bergegas ke atas, memberitahu yang lain untuk tidak mengganggunya sebelum dia pergi. Pikiran King Sui sepenuhnya dipenuhi oleh pikiran dari pil revitalisasi kecil, sementara merasa senang bahwa dia telah menerobos ke lapisan keempat teknik penguatan kuno, dan kemampuannya telah diterbangkan setinggi langit. Jika dia telah menyempurnakan pil revitalisasi kecil sebelum dia menembus lapisan keempat teknik penguatan kuno, maka dia tidak akan dapat mengontrol peningkatan kemampuan setelah meminum pil dibandingkan dengan apa yang bisa dia capai sekarang. Itu akan membuang-buang barang berharga. Mengunci pintu dengan erat setelah memasuki kamarnya,
King Sui dengan cepat memasuki alam Valet Jade Immortal. Menenangkan pikirannya, membersihkan tanaman obat, memanennya dan mengesampingkan proporsi yang dibutuhkan. Setelah menyelesaikan persiapan, King Sui mulai mengedarkan 62 siklus teknik penguatan kuno. Setelah melalui periode pelatihan yang lama, butiran emas seukuran kedelai di dantiannya telah meningkat menjadi seukuran kacang tanah. Dia bisa merasakan peningkatan yang jelas dalam kemampuannya. Yang membuat King Sui paling bahagia adalah ginseng berusia 1000 tahun itu bisa digunakan 2 kali. Ini berarti King Sui dapat memperbaiki pil revitalisasi kecil 2 kali. Selain itu, dengan sifat unik kuali besi flint emas, tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Setelah menambahkan proporsi yang benar dari ramuan obat ke dalam kuali besi flint emas, api primordial meraung dan King Sui menutup matanya, memanfaatkan indera spiritualnya untuk merasakan perubahan dalam kuali besi flint emas saat dia mengendalikan tingkat api. Api primordial berwarna abu-abu berangsur-angsur menyala lebih ganas, dan suara menggelegak datang dari dalam kuali besi flint emas. King Sui tidak peduli tentang harganya, dan dengan demikian dia mendapatkan ramuan obat yang semuanya berusia 100 tahun atau lebih. Bagaimanapun, tumbuhan di alam Valet Jade Immortal masih cukup muda. Haha, aku akhirnya bisa menyempurnakan pil revitalisasi kecil. King Sui tertawa puas, mengingat bahwa pil revitalisasi kecil akan meningkatkan kemampuan keseluruhan seseorang sebesar 10%. King Sui merasa bersemangat. Dia sudah memiliki kekuatan mengerikan tidak kurang dari 250.000 jin. 10% dari itu akan setara dengan peningkatan kekuatan 25.000 jin. Selain itu, seseorang dapat mengambil 2 dari pil revitalisasi kecil, dan itu akan memberinya kekuatan tambahan lebih dari 50.000 jin, memungkinkan dia untuk menerobos dan mendapatkan kekuatan mengerikan 300.000 jin. Pada saat yang sama, itu juga akan meningkatkan kecepatan, daya tahan, pertahanan, vitalitas seseorang. Semua area ini akan meningkat sebesar 10%. Setelah mengambil 2, kecepatannya akan sama dengan mencapai level tertentu dari pelatihan rusa cantering. Sangat disayangkan bahwa setiap orang hanya dapat mengambil 2, sebaliknya jika dia terus meminum pil revitalisasi kecil. Setelah mendorong kembali pikiran, sesat, dia menyimpan bahan-bahan itu kembali ke kotak dengan hati-hati, dan meninggalkannya di alam Valet Jade Immortal. Setelah itu, dia menutup klinik bela diri, dan kembali ke klan King. Ketika dia mengingat adegan dengan Wenren Wushuang, dia merasakan tekanan dan ketidakberdayaan. Kapan dia bisa mencapai kondisi melewati hamparan bunga, tapi tidak memiliki sehelai daun pun pada dirinya? Mengapa ketika orang lain melewati waktu atau dimensi yang berbeda, bahkan jika mereka memiliki banyak istri dan selir, mereka semua akan hidup dalam harmonis? Mengapa aku tidak memiliki keberuntungan bajingan semacam itu? Mengapa ketika sampai padaku, kata-kata itu tidak keluar dari mulutku? Apakah aku kurang percaya diri? Atau apakah itu kemampuan? Atau apakah aku tidak mengerti hati wanita? King Sui memikirkannya dengan murung. Setelah makan malam, King Sui bermain dengan gadis kecil itu sebentar sebelum bergegas ke atas, memberitahu yang lain untuk tidak mengganggunya sebelum dia pergi. Pikiran King Sui sepenuhnya dipenuhi oleh pikiran dari pil revitalisasi kecil, sementara merasa senang bahwa dia telah menerobos ke lapisan keempat teknik penguatan kuno, dan kemampuannya telah diterbangkan setinggi langit. Jika dia telah menyempurnakan pil revitalisasi kecil sebelum dia menembus lapisan keempat teknik penguatan kuno, maka dia tidak akan dapat mengontrol peningkatan kemampuan setelah meminum pil dibandingkan dengan apa yang bisa dia capai sekarang. Itu akan membuang-buang barang berharga. Mengunci pintu dengan erat setelah memasuki kamarnya, King Sui dengan cepat memasuki alam Valet Jade Immortal. Menenangkan pikirannya, membersihkan tanaman obat, memanennya dan mengesampingkan proporsi yang dibutuhkan. Setelah menyelesaikan persiapan, King Sui mulai mengedarkan 62 siklus teknik penguatan kuno. Setelah melalui periode pelatihan yang lama, butiran emas seukuran kedelai di dantiannya telah meningkat menjadi seukuran kacang tanah.
Dia bisa merasakan peningkatan yang jelas dalam kemampuannya. Yang membuat King Sui paling bahagia adalah ginseng berusia 1000 tahun itu bisa digunakan 2 kali. Ini berarti King Sui dapat memperbaiki pil revitalisasi kecil 2 kali. Selain itu, dengan sifat unik kuali besi flint emas, tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Setelah menambahkan proporsi yang benar dari ramuan obat ke dalam kuali besi flint emas, api primordial meraung dan King Sui menutup matanya, memanfaatkan indera spiritualnya untuk merasakan perubahan dalam kuali besi flint emas saat dia mengendalikan tingkat api. Api primordial berwarna abu-abu berangsur-angsur menyala lebih ganas, dan suara menggelegak datang dari dalam kuali besi flint emas. King Sui menutup matanya seolah-olah dia adalah biksu yang bermeditasi tanpa harta duniawi. Di tengah, dia menambahkan setetes darah dari penyu emas yang telah dia persiapkan sebelumnya. Ketika dia bersiap sebelumnya, King Sui tercengang ketika dia mengumpulkan setetes darah dari penyu emas. Ini karena darah penyu obat emas juga berwarna emas, dan kaya seolah-olah memiliki ketebalan pasta. Seiring waktu berlalu secara bertahap, nyala api tetap menyala dengan ganas, dan hanya secara bertahap berkurang setelah dipertahankan selama sekitar 6 jam. Nyala api secara bertahap berkurang sampai tingginya di bawah 1 inci, dan dipertahankan pada tingkat itu selama sekitar 3 lagi. Setelah tidak makan atau minum apapun selama 3 hari, King Sui diam-diam membuka matanya. Matanya yang cerah bersinar, dan segera digantikan dengan untaian kegembiraan. Sial, jika aku tidak berhasil menembus teknik penguatan kuno tingkat 4, tidak mungkin aku bisa mempertahankan dan menyempurnakan pil revitalisasi kecil ini. King Sui merasa bahwa semua yang dia tahu terkait dengan teknik penguatan kuno. Setelah menyimpannya sebentar, King Sui tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan membuka kuali besi flint emas. Aroma obat yang luar biasa melayang keluar, menyebabkan pikiran mereka yang menciumnya menjadi mabuk. Ada 6 pelet revitalisasi kecil yang benar-benar berwarna keemasan, masing-masing sebesar kacang. Hahaha. King Sui tidak bisa menahannya dan tertawa terbahak-bahak. Karena dia telah berhasil menyempurnakan pelet revitalisasi kecil, dia tidak bisa memperlakukan dirinya terlalu lusuh. Hanya saja ini adalah pertama kalinya dia menyempurnakan pil kelas 3 semacam ini, dan karenanya dia sangat bersemangat. Untuk berhasil pada percobaan pertamanya, itu pasti berkat efek dari kuali besi flint emas. Ketika dia melihat Golden Flint Iron Cauldron, dia tidak bisa tidak memikirkan Huoyun Liuli, tapi sayang sekali, pikirannya segera kembali ke Wenren Wushuang lagi. Apakah aku serakah, atau hanya melamun? Mereka yang berasal dari keluarga kaya di seluruh dunia di 9 benua kebanyakan memiliki banyak istri dan selir. Hanya rakyat jelata yang akan tetap berpegang pada pengaturan monogami. Bukannya mereka tidak ingin memiliki banyak istri dan selir, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Power, dan power masih dibutuhkan. King Sui mengambil 2 pil revitalisasi kecil dan segera duduk bersila, mulai dengan cepat menyalurkan teknik penguatan kuno. Semburan ki yang membara dan impulsif bangkit dari dantiannya. Itu bukanlah perasaan yang sangat nyaman atau tidak nyaman. King Sui hanya secara bertahap berhenti ketika ki yang terbakar diserap oleh teknik penguatan kuno. King Sui merasa bahwa kemampuannya telah meningkat cukup banyak, dan sirkulasi otomatis dari teknik penguatan kuno juga tampak lebih kuat, dan memberikan perasaan yang lebih nyaman di seluruh tubuh. King Sui mulai memperhatikan perubahan, kecepatan dan kekuatannya. Setelah pertarungan ini berakhir, setengah hari telah berlalu. Pil revitalisasi kecil hanya cocok untuk orang-orang kuat yang setidaknya siantian, jika tidak, itu tidak hanya akan menyia-nyiakan salah satu peluang untuk minum pil, kemampuan orang tersebut juga tidak akan meningkat banyak. Menyimpan 4 pil yang tersisa dalam botol porselen yang dibuat khusus, King Sui melihat bahan yang tersisa, memikirkannya, dan memutuskan untuk memurnikan sekali lagi. Dengan 6 pil revitalisasi kecil tambahan, selain 4 sebelumnya, ada total 10 pil. Dia menyimpannya berpasangan, untuk berpikir bahwa kedua upaya itu berhasil.
Apakah tingkat keberhasilanku untuk alkimia sangat tinggi? Atau hanya karena tingkat keberhasilan alkimia di dunia 9 benua terlalu rendah? King Sui tidak benar-benar mengerti, tetapi karena itu adalah hal yang baik baginya, dia menyerah untuk memikirkannya terlalu keras. Menyempurnakan pil revitalisasi kecil membutuhkan setengah dari waktu yang tersedia. Setelah berhasil dalam pemurnian pil revitalisasi kecil, suasana hati King Sui sedikit lebih baik, dan dia menghabiskan sisa waktunya untuk mempelajari pemanfaatan teknik peniruan 9 hewan bentuk harimau. Harimau itu adalah raja hutan di kehidupan sebelumnya. Harimau juga dianggap sebagai salah satu dari 4 binatang langit di zaman kuno. Naga itu bergerak dengan awan sedangkan harimau bergerak mengikuti angin. Harimau itu menekankan kehadirannya, dia akan menggunakan auranya untuk mengalahkan musuhnya. King Sui melihat bahwa bentuk harimau memiliki teknik penyaluran energi khusus, raungan harimau. Dengan penguasaan penuh, saat seseorang mengeksekusi gerakan itu akan seolah-olah disertai dengan auman harimau, dan menyebabkan getaran pada roh dan jiwa. Ada juga beberapa jurus pembunuh dari bentuk harimau, termasuk cakar harimau. Ciri-ciri utama adalah penekanan pada bentuk sebagai kepalan tangan, niat sebagai roh, menggunakan ritme untuk mengerahkan kekuatan dan menggunakan ki untuk meningkatkan kekuatan. Bentuk harimau sangat menekankan pada kehadiran yang kuat, memiliki niat yang kuat dan ganas dan menghancurkan. Alasan King Sui memutuskan untuk mengambil bentuk harimau dari teknik peniru 9 hewan adalah karena itu hanya membutuhkan penggunaan tangannya. Karena King Sui telah melatih Solitary Rapid Fist, jika dia menggunakan teknik tinju lainnya, maka akan lebih mudah untuk dipahami, kecuali jika itu adalah salah satu dari keterampilan atau teknik super misterius itu. Setelah melatih raungan harimau, untuk beberapa waktu, dia secara terpisah berlatih meretas dengan pedang, serta rusa cantering, dan bahkan mencoba untuk menggabungkan dan melengkapi keterampilan tersebut. Sampai dia diusir oleh alam valet Jade Immortal. Dia berjalan ke jendela, dan melihat ke lampu di jalanan. Ada banyak orang yang menikmati kehidupan malam, dan ini belum waktunya bagi mereka untuk pulang. King Sui ditendang oleh alam valet Jade Immortal sekarang sudah lewat tengah malam. King Sui yang tidak merasa mengantuk, membuka pintu dan melihat bahwa lampu di kamar Mingyue Glow masih menyala. Kemudian King Sui menyadari bahwa semua kamar masih menyala. Dia berjalan ke pintu kamar Mingyue Glow dan secara impulsif menyentuhnya. Anehnya, pintu terbuka dan King Sui tertegun melihat melalui celah-celah pintu. Mingyue berbaring di tepi tempat tidur, tertidur dengan gadis kecil berbaring di sampingnya, dalam tidur nyenyak. Cuaca berubah menjadi dingin, dan King Sui melihat bahwa Mingyue tidak mengenakan penutup apapun, dan sosok anggunnya meringkuk dengan lengan terselip erat ke dadanya. Mendorong pintu dengan lembut, King Sui perlahan berjalan dan dengan lembut menutupinya dengan selimut. Alis Mingyue bertaut erat, seolah dia mengalami mimpi buruk. Matanya tertutup rapat, dan wajahnya sedikit pucat. Kembalikan putriku, dasar binatang, kembalikan dia. Mingyue sedang berbicara dalam tidurnya sementara 2 baris air mata menetes dari matanya yang tertutup rapat. Mingyue, bangun. Tidak ada yang bisa merebut putri kita. King Sui meraih lengannya yang melambai, dan perlahan berbicara di samping telinganya. Mingyue membuka matanya yang telah berubah menjadi sedikit merah. Setelah melihat King Sui, dia tercengang sebelum dia perlahan menarik kembali lengannya, membiarkan King Sui dengan lembut menghapus air matanya. Ada apa, Mingyue? Apakah kamu bermimpi buruk? King Sui berkata dengan lembut. Bajingan itu begitu ingin mengambil putriku, aku sangat takut. Ucap Mingyue sambil memandangi gadis kecil yang tertidur lelap. Jangan terlalu banyak berpikir. Mingyue, dengan aku ada di dekatmu tidak ada yang akan bisa berpikir untuk menindasmu dan putri kita di masa depan, ucap King Sui menenangkannya. Kuharap begitu, sudah larut, ada apa? Tanya Mingyue dengan tampilan yang sedikit gelisah. Dengan King Sui muncul di kamarnya, jantungnya berdetak sedikit lebih cepat, meskipun mereka berdua sudah memiliki hubungan fisik sebelumnya. Suamimu merindukanmu,
bukankah itu oke? Jawab King Sui, sambil melihat ekspresi malu Ming Yue, dan mulai merasa panas. Itu tidak membantu bahwa pemurnian pil revitalisasi kecil telah mengencerkan masalah yang dia hadapi dengan Wenren Wushuang. Ming Yue tidak tahu harus berkata apa kepada King Sui. Dengan lembut, King Sui memiringkan dagu Ming Yue, melihat ekspresi menawan dan pemalu serta bibir indah yang seperti kelopak bunga. King Sui dengan lembut mencium bibirnya dan mulai menghisapnya dengan serius. Dia mungkin merasa canggung pada percobaan pertama, tapi sudah terbiasa sejak percobaan kedua dan seterusnya. Bagi King Sui, berciuman sekarang seperti berjalan-jalan di taman, dan dia bahkan bisa menambahkan beberapa trik. Secara bertahap, ciuman King Sui berubah menjadi sangat rakus. Tangannya tidak dibiarkan diam, saat mereka menaiki puncak-puncaknya yang luar biasa, merasakan perasaan penuh dan substansial yang memiliki getaran yang mengejutkan di tangannya. Dia mulai membelai dua mutiara yang dipasang di puncaknya, menyebabkan Ming Yue bergoyang-goyang seolah-olah dia gatal. Pakaian pada keduanya secara bertahap dilepas. Kecantikan yang menggairahkan memiliki kulit seputih salju yang halus dan lembut saat disentuh, seolah-olah dipenuhi dengan kelembapan. Kakinya yang ramping dan panjang juga mempesona. King Sui meraih pinggang ramping ibu muda itu. Setelah melihat keindahan ekstrim dari sosok ramping, King Sui bisa mendengar dirinya sendiri menelan ludah. Karena King Sui takut mereka akan membangunkan gadis kecil itu, dia membawa Ming Yue yang telanjang, menempatkannya di atas dirinya, dan dengan senjatanya yang tegak keras dan panjang itu. Tangisan serak dan menggoda terdengar saat King Sui menyampirkan lengannya di atas lututnya, sementara Ming Yue melingkarkan tangannya di leher King Sui. King Sui bergerak cepat, namun matanya tidak berkedip, menatap wajah Ming Yue yang menggairahkan. Pesona yang menggoda membuat King Sui tidak dapat menahan dirinya, dan dia memiliki keinginan untuk melahap Ming Yue. Ruangan itu mendapatkan kembali kedamaiannya saat King Sui memegang Ming Yue di pelukannya saat mereka berbaring di tempat tidurnya, ditutupi dengan selimut yang berbau harum. King Sui menyukai perasaan ketika Ming Yue berbaring telanjang di dadanya. Dia sesekali menggodanya dengan mengatakan lelucon kotor, yang membuatnya mengeluh karena malu, namun membuatnya tertawa tanpa henti. Apakah kamu memiliki sesuatu di pikiranmu? Ming Yue meringkukkan wajahnya di dada King Sui saat dia berbicara. Ming Yue, menurutmu apakah wanita bersedia berbagi pria dengan wanita lain? Ucap King Sui. King Sui ingin tahu bagaimana pemikiran wanita. Ming Yue tersenyum dan menatap King Sui. King Sui, hampir tidak ada pria yang mampu di seluruh dunia dari 9 benua yang hanya memiliki satu wanita. Sebaliknya, wanita adalah makhluk yang sangat aneh. Mereka suka iri dan merebut. Jika seorang pria tidak memiliki wanita, maka itu berarti dia tidak memiliki kemampuan. Mereka yang memiliki kemampuan akan memiliki sejumlah wanita. Sebenarnya, ada banyak wanita yang lebih suka berbagi pria luar biasa dengan orang lain, daripada menghabiskan seluruh hidup mereka di samping pria biasa dan tidak berguna. Tentu saja, ada juga pengecualian. Jawab ibu muda itu. Setelah mendengar kata-kata Ming Yue, mata King Sui memiliki ekspresi tekad yang melewati matanya yang jernih. King Sui tidak dapat memahami hati wanita, tetapi kata-kata Ming Yue menimbulkan perasaan yang kuat dalam dirinya. Seorang pria harus kuat sebelum dia memiliki kualifikasi untuk membuat wanita lain ingin berbagi dengannya. Ming Yue, maukah kamu berbagi pria dengan orang lain? Tanya King Sui. King Sui melirik keindahan yang tergeletak di dadanya. Tampilan puas yang muncul dari kilau seks di wajah Ming Yue terbukti sangat menarik. Aku tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan wanita lain. Bagaimanapun, aku tidak akan pernah menikah lagi. Jawab Ming Yue. Dia adalah wanita yang ditinggalkan oleh pria lain, dan bahkan memiliki seorang putri. Memang, jika kita membandingkan, statusnya bahkan lebih buruk dari seorang janda. King Sui diam-diam berkata pada dirinya sendiri, saat Ming Yue lebih dekat ke pelukannya, dia melihat ekspresi putus asa di wajahnya.
Aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa kamu adalah wanitaku. Di masa depan, kamu adalah milikku dan kamu adalah istriku. Poin ini tidak akan pernah berubah. King Sui mengangkat dagu Mingyue saat dia berbicara dengan lembut. Tapi aku seorang wanita yang sudah menikah, dan bahkan punya anak perempuan. Tidakkah kamu meremehkanku? Aku bukan lagi wanita suci, aku tidak layak untukmu, dan bahkan akan membawakanmu ke sialan. Ucap ibu muda itu. Mingyue, di mataku, kamu masih suci dan murni. Tidak bertemu denganmu sebelumnya adalah kesalahanku. Berbicara tentang ketidaksucian, kamu dapat mengetahui apakah seseorang tidak murni oleh keadaan hati dan proses berpikir mereka. Jika seorang ibu, untuk merawat putrinya dan membesarkannya serta menabung untuk biaya pengobatannya, tidak memiliki keraguan untuk menjual dirinya sebagai pelacur untuk mengumpulkan uang, di mataku, dialah yang paling murni dan wanita bersih yang pernah hidup. Mingyue, apakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Bagiku, kamu murni selamanya, kamu mengerti. Ucap King Sui. Mingyue dengan erat memeluk King Sui saat air mata kebahagiaan mengalir dari matanya. Senyumannya, seperti bunga yang mekar setelah hujan, memiliki kualitas yang sangat menggugah jiwa. Mingyue, ayo kita lakukan sekali lagi. Tadi kita melakukannya terlalu cepat, kali ini, mari kita lakukan lagi dengan lebih lambat. Ucap King Sui. King Sui tersenyum, saat dia masukkan tongkat kerasnya ke lubang Mingyue lagi. Oke. Mingyue duduk di atas King Sui. King Sui dengan lembut memegang pinggangnya yang lembut dan mengayunkannya dengan ringan. Rasa itu, selain menggambarkannya sebagai kegembiraan yang penuh gairah, tidak ada cara lain untuk menggambarkannya. Dan singkat cerita, keesokan harinya, King Sui, apakah kamu yakin ingin mengirim hadiah pertunangan ke klan Si hari ini? King Yi bertanya dengan heran. Lihat apa yang aku persiapkan ibu, sapi betina, kalung, gelang. King Yi diam-diam menatap King Sui yang sedang berbicara omong kosong, jawaban apa ini? Bukankah semua hadiah ini disiapkan olehnya sendiri? Dia sangat jelas bahwa anak kecil ini mencoba bersikap seperti bajingan dengannya. Cukup. Berhenti berbelit-belit, toh aku tidak akan menghentikanmu. Ucap King Yi. King Yi menahan tawa saat dia mendengar King Sui berbicara. Memberi hadiah pertunangan di dunia 9 benua ini berarti melamar pernikahan, dan dapat dianggap sebagai kebiasaan sakral. Biasanya, orang tua laki-laki bersama dengan tetua lainnya akan memimpin jalan dengan hadiah pertunangan ke rumah perempuan, untuk meminangnya dalam pernikahan. Untuk King Sui, King Yi, pamannya King Hu, dan beberapa orang lainnya dari generasi ketiga yang menyukai suasana yang hidup pergi bersamanya untuk melamar pernikahan. Namun, selain King Sui, tidak ada yang merasakan kegembiraan di hati mereka. Setelah semua klan Situ mengeluarkan pernyataan, selama si King Zuang masih hidup, dia adalah wanita dari klan Situ. Saat dia meninggal, dia juga hantu klan Situ. Mereka dengan kejam akan memusnahkan siapapun yang berani memiliki ide terhadapnya. King Sui tidak berpikir demikian. Lagi pula, saat lelaki tua itu datang ke kliniknya, dia sudah menanamkan beberapa trik licik, menghubungkan titik akupuntur Jiwei dan Jukeren meridian lelaki tua itu. Ini mirip dengan meninggalkan bom tersembunyi di dalam tubuh lelaki tua itu. Pikirkan ini, King Sui jauh lebih yakin. King Sui, karena klan Situ tahu bahwa kamu berada di level Xiantian, namun mereka masih berani mengeluarkan pernyataan seperti itu berarti mereka telah lama membuat persiapan. Ibu mengkhawatirkanmu, ucap King Yi. King Yi mengingatkan King Sui sebelum mereka berangkat. Ibu, jangan khawatir, aku jamin tidak akan terjadi apa-apa. Berita bahwa klan King sedang dalam perjalanan ke klan Si, juga bocor ke klan Situ. Bajingan kecil itu, karena dia mencari kematian, aku akan memberikan kematian padanya. Ucap Situ Jianyi dengan nada yang sangat dingin. Emosi Situ Jianyi melonjak seperti kilat dan guntur setelah mendengar berita itu. Awalnya dia berpikir bahwa setelah mengeluarkan pernyataan itu, King Sui akan mengindahkannya,
dan bahkan melepaskan gagasan itu bersama-sama. Sekarang, karena hal-hal telah berkembang sedemikian rupa, dia akan menggunakan kesempatan untuk menyingkirkan King Sui. Untuk hal-hal seperti ini, klan Xi berdiri tepat di tengah. Karena klan Xi tidak memiliki pembudidaya Xiantian, baik klan Qing dan klan Situ tidak akan menyeret mereka ke dalamnya. Karena King Sui dan klan Situ telah mengeluarkan pernyataan, di dunia 9 benua, janji adalah emas. Dengan demikian, sesi pemberian pertunangan dari klan Qing menarik banyak penonton yang penasaran. Kakek, klan Situ tahu tentang kekuatan King Sui, tetapi mereka masih mengeluarkan pernyataan itu. Aku sangat khawatir tentang apapun yang tidak diinginkan terjadi pada King Sui. Yu He menuangkan secangkir teh untuk Yu Donghao saat dia berkata, "Nak, apa yang kamu rasakan tentang King Sui?" Yu Donghao mengabaikan pertanyaannya saat dia bertanya secara langsung. Yu He segera memerah dan menjadi tidak bisa berkata-kata. Yu Donghao menghela nafas. Sebelum King Sui melangkah ke Xiantian, ketika dia menyembuhkan dantian Yu Donghao, dia masih merasa bahwa Yu He layak untuk King Sui. Tapi, sekarang dia hanya bisa menghela nafas dengan sedih. Nak, meskipun usia King Sui masih muda, dia sangat berhati-hati dan teliti dalam proses berpikirnya. Tentang pernahkah kamu melihatnya mengambil risiko yang kamu tidak yakini. Dia tegas, dan tahu kapan harus mundur. Dia tidak tampak muda dan tidak berpengalaman, melainkan seperti seseorang yang telah hidup lama dan sering melihat, seperti orang tua. Yu He semakin memerah seolah-olah dia mengerti arti di balik kata-kata kakeknya. Dia menundukkan kepalanya sebelum mencondongkan itu lagi. Kakek, kamu mengatakan bahwa King Sui masih memiliki beberapa tindakan perlindungan padanya. Geser cerita ke King Sui. King Sui melihat ke arah kerumunan orang yang berkerumun di jalan, dan dalam hati terkagum-kagum. Dia tahu bahwa ada banyak penduduk di Hundred Miles City, tetapi baru hari ini dia menyadari betapa banyak sebenarnya berarti. Yang paling penting adalah King Sui mendengarkan komentar mereka, dan menyaring ocehan yang tidak penting. Klan Situ sedang menunggu di depan. Aura yang dipancarkan klan Situ sangat kuat. Klan Situ mengatakan bahwa mereka akan menundukkan klan Qing. Putra sial dari klan Situ, itu adalah yang dirampok kejantanannya oleh King Sui. Semua hutang baru dan lama akan dilunasi hari ini. Ucap para orang-orang yang menonton arak-arakan di pinggir jalan. King Sui juga tercengang saat melihat anggota klan Situ. Jalan dari jalan utama yang luas di kota Hundred Miles itu sebenarnya terhalang oleh banyak bebatuan besar. Pria yang berdiri di depan tidak lain adalah pria tua licik yang King Sui sebelumnya anggap berasal dari klan Situ. Dari jauh, ketika King Sui melihat semua anggota klan Situ yang berdiri di belakang lelaki tua itu, dia tertawa bahagia. Karena jalan diblokir, klan Qing tidak punya pilihan selain menghentikan langkah mereka. Saat mereka melihat King Sui yang acuh tak acuh dan tenang, King Sui masih tersenyum seolah-olah tidak ada yang lebih lucu di dunia ketika dia melihat 1000 anggota klan Situ berkerumun di jalan. Apa yang kau lakukan dengan semua ini, Pak Tua? Jalan utama kota Hundred Miles dihalangi oleh anggota klan Anda. Apa yang memberi hak pada klan Situ untuk menjadi begitu sombong? Suara King Sui yang terdengar sangat jelas terdengar. Batu-batu itu ditempatkan di sini untuk menghalangi bocah arogan sepertimu, King Sui. Aku sarankan kau dan klan Qingmu agar tidak bertindak terlalu jauh. Jika aku penatua klan Situ menanggung ini tanpa bertindak, bagaimana klan Situ bisa mengangkat kepala tinggi-tinggi di masa depan? Ucap Situ Jianyi dengan niat membunuh yang sangat besar. Tatapan tajam Situ Jianyi melesat langsung ke King Sui yang sedang duduk di gerbong. Hahaha, kau benar Pak Tua. Mulai hari ini dan seterusnya, klan Situ Anda tidak akan pernah bisa mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi lagi, jawab King Sui dingin. Volumenya tidak keras, tetapi kejernihan suaranya menggema dengan jelas melalui telinga orang banyak. Batalkan pernikahan dan kembalilah, teriak Situ Jianyi. Haha, klan Situ Anda benar-benar tidak perlu mengangkat kepala setelah hari ini, jawab King Sui masih tersenyum santai dan berkata dengan tenang.
Suaranya tidak nyaring, tapi jelas dan menyebar ke telinga semua orang yang mengelilinginya. Suara diskusi di sekitar mereka semakin keras. King Sui adalah kultivator Xiantian, tapi siapa lelaki tua dari klan Situ ini? Apakah dia juga seorang kultivator Xiantian? Bagaimana dia bisa begitu agresif? Anda tidak berpikir, Anda akan tahu ini, tapi dia adalah Situ Jianyi dari klan Situ. Dia adalah kakek Situ Nantian. Dia telah menjadi kultivator Xiantian selama lebih dari 30 tahun. Bagaimana King Sui, yang baru saja mencapai alam Xiantian dibandingkan dengannya? Seorang pria paruh baya yang tangguh berkata dengan dirinya sendiri. Kakak, apakah menurutmu kakak laki-laki King Sui bisa menang melawan orang tua yang jahat ini? Seorang gadis kecil yang manis berkata dengan sedih kepada wanita tinggi dan cantik di sebelahnya. Dia bisa, ya, tidakkah kamu ingin kakak laki-laki Sui menang? Wanita itu tersenyum sambil mengusap kepala gadis kecil itu, memanjakannya. Kakak laki-laki Sui harus menang. Penyakitku disembuhkan oleh kakak laki-laki Sui, dan kakak laki-laki Sui adalah orang yang baik. Gadis kecil yang dipanggil Yaya mengatakannya sambil cemberut dengan imut. Klan Situ terlalu sombong. Akan menjadi hal yang baik jika mereka dikalahkan oleh klan King kali ini. Ucap pejalan kaki yang menonton di pinggir jalan. Tidak ada bedanya apakah klan Situ dikalahkan atau tidak. Pejalan kaki lainnya menjawab tidak peduli siapa yang menang. Bajingan Situ Bufan, dari klan Situ itu, yang kehilangan keberaniannya, berani mengintip istriku lagi mandi, dan aku harus berpura-pura tidak mengerti apa-apa. Aku seorang pria, tetapi aku harus mentolerir ini, ucap pria goblok yang telah kecewa karena tidak memiliki keberanian saat istrinya diintip. Kembali ke Situ Jianyi. Anak muda, selalu ada langit lain di atas langit tertinggi, dan selalu ada pria yang lebih kuat dari yang terkuat. Baja bisa ditekuk dengan mudah. Jika kau terlalu sombong, kau akan mudah mati karena kekerasan. Ucap Situ Jianyi melihat King Sui begitu egois, amarahnya berkobar. Dia menyadari bahwa dia sangat mudah marah hari ini. Selalu ada langit lain di atas langit tertinggi, dan selalu ada orang yang lebih kuat dari yang terkuat. Kata-kata ini tidak buruk, tetapi kau Pak Tua bukan orang yang lebih kuat dari yang terkuat. Aku masih punya tugas hari ini, jadi jangan tunda waktuku. King Sui berteriak dengan nada menghina. Haha, sangat egois. Bukankah kau mengatakan bahwa kau akan memukuli siapapun yang berani menghalangi jalanmu? Mari kita lihat, apakah kau mampu memukulku, atau apakah aku yang akan membunuhmu hari ini? Jawab Situ Jianyi, dia tidak pernah diabaikan oleh orang lain. Bahkan ketika dia berada di sekte berkabut awan, dia adalah pelindung yang dihormati di klan Situ. Situ Jianyi sudah tahu tentang bagaimana King Sui mempermalukan klan Situ dari Situ Nantian, termasuk bagaimana dia membuat putra kecil dari tuan klan Situ kehilangan keberaniannya. Selain aib ini, dia juga ingin merenggut wanita yang sudah lama bertunangan. Semakin dia memikirkannya, semakin dia marah. Dia mendidih karena amarah. Jika dia tidak berbenturan secara langsung dengannya dan membunuhnya secara langsung, akan sulit untuk menghilangkan kebencian di dalam hatinya. Hahaha, Situ Jianyi tertawa marah. Xiantian Qi-nya memancar dengan panik. Xiantian Qi putih perak sepanjang kaki perlahan-lahan menjulur dari tangannya dan memancarkan udara dingin yang mengancam. Xiantian Master, banyak orang berteriak karena terkejut. Seorang pria dengan 30 tahun pengalaman Xiantian benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan pria tingkat Xiantian Junior. Dia mungkin di atas level ketiga Xiantian. Pria paruh baya yang tangguh dari sebelumnya berkata sambil mengelus dagunya, menantikan pertarungan. Alkemis kecil itu tidak akan mendapat masalah kan? Alkemis kecil itu juga Master Xiantian. Kami sangat berharap alkemis sebaik dia tidak akan mati secara tragis. Orang-orang yang dia bantu semuanya berbicara dengan cemas. King Sui melompat dan berdiri keluar dari kereta kuda dan berjalan menuju Situ Jianyi selangkah demi selangkah. Dia sangat tenang sehingga tidak ada sedikit pun suara yang dikeluarkan saat dia berjalan. Aku sedang terburu-buru hari ini,
jadi aku tidak akan ribut denganmu. Hari ini bukanlah hari yang tepat untuk membunuh orang, kalau kau terus memaksaku, aku akan membunuhmu di tempat. Kakak King Yu, ambil alih kereta dan pergilah dulu bersama yang lainnya, aku segera menyusul. Ucap King Sui. Wow, aku suka itu. Adikku sangat keren. Aku suka tipe ini. Bintang mulai memenuhi mata beberapa gadis. Nak, beraninya kau, teriak si Tu Jianyi dengan sangat marah. Tidak ada yang pernah meremehkannya sebelumnya, tapi dia tidak tahu bahwa dia akan mengalami lebih banyak serangan yang lebih buruk dari ini. King Sui dengan santai mengiring dua batu besar itu terbang dengan tamparan tangannya. Wush wush, duar-duar, lebarnya cukup untuk membiarkan kereta kuda lewat. Pada saat ini, si Tu Jianyi yang mendidih berjalan di jalur zigzag dan menyerang King Sui dengan kecepatan tinggi yang luar biasa. Si Tu Jianyi yang marah dengan kejam mengeluarkan Xiantian Qi yang tajam dengan masing-masing tinju dan telapak tangannya, menggunakan momentum seluruh tubuhnya untuk mendekati King Sui. Bahkan orang-orang biasa dalam radius 100 meter di sekitar mereka merasakan Qi-nya mengenai mereka dan mempercepat pernapasan mereka. King Sui secara otomatis mengedarkan teknik penguatan kuno sampai mencapai puncak. Dia membuka langkah roh bebas dan menggunakan teknik cantering rusa untuk menggandakan kecepatannya, ditambah 2 kali lipat kecepatannya yang diberikan pelet revitalisasi kecil. Ini bukan peningkatan 1+1=2 yang sederhana. Kecepatan yang diperlihatkan King Sui sekarang membuat kekuatan sebenarnya dari status Xiantian tingkat ketiga si Tu Jianyi jauh lebih rendah. Wush wush, duar. Pada saat mereka bertukar pukulan, King Sui mengeksekusi api primordialnya. Tujuannya adalah untuk memicu kartu tersembunyi yang telah dia tanam padanya sebelumnya. Satu gerakan sederhana yang dipertukarkan di antara keduanya. Hampir tidak ada yang tahu apa yang terjadi, tetapi mulut si Tu Jianyi penuh dengan darah segar, dan dia pingsan. Aku katakan hari ini bukan hari yang tepat untuk korban jiwa. Ada acara bahagia yang harus disiapkan hari ini, jadi sedikit warna merah akan membantu menambah suasana pesta. Tanpa berbalik, King Sui naik kembali ke kereta kuda yang dibawa King Yu setelah dia selesai berbicara, dan melakukan perjalanan melalui kerumunan orang yang tenang tetapi sangat banyak di jalanan. Wow, apakah penglihatanku semakin buruk? Dia melenyapkan kultivator Xiantian lainnya dalam satu gerakan lagi, Yu Donghao berkata dengan hampas sambil berdiri di tengah kerumunan. Kapan aku bisa sekeren ini? Lihatlah ekspresi dari semua wanita ini. Sepertinya mereka sangat ingin melahap anak muda dari klan King itu. Aku sangat iri, kata gemuk besar sambil meneteskan air liur. Fatih, apakah kamu tidak takut perempuan akan pingsan setelah melihat tubuh besarmu itu? Seorang pria muda mengejek. Kata-kata pemuda ini memancing gelombang tawa dari kerumunan di sekitarnya. Dari kejauhan, Wenren Wu Suang, dengan gaun seputih salju, menatap King Sui sambil tersenyum. Lekukan di sudut mulutnya sangat indah dan menakjubkan. Hidungnya yang tinggi dan berharga membuat wajah giok yang indah dan tak tertandingi itu menjadi lebih tenang dan anggun. Setelah King Sui dan 1000 orang dari klan King akhirnya lewat, si Tu Nantian dan yang lainnya sepertinya akhirnya terbangun dari apa yang tampak seperti mimpi. Karena panik, mereka bergegas melihat si Tu Jianyi yang tidak sadarkan diri di tanah. Ini tidak mungkin, si Tu Nantian dan semua orang dari klan Situ hanya memiliki satu pemikiran ini. Adik King Sui, aku sangat memujamu. King Yu berkata untuk ke-10 kalinya. King Sui hanya memasang wajah datar. King Yi tersenyum, tetapi tidak berbicara. Dia terus melihat King Sui. Siapapun dapat melihat dari wajahnya bahwa dia memiliki senyum yang benar-benar puas. Seorang ibu sangat bangga pada anaknya. Kekuatan sejati King Sui hari ini cukup untuk menjadikan King Yi orang yang paling dihormati di kota 100 Miles. Mereka bisa melihat Si Dingtian dan 1000 orang lainnya dari klan Si menyambut mereka dari jarak yang jauh. King Sui tahu tanpa menebak bahwa klan Si melihat adegan pertarungan yang turun beberapa saat yang lalu. Si Dingtian akan membakar dupa bahkan jika dia memiliki koneksi dengan Xiantian biasa.
Untuk dapat memiliki koneksi dengan Xiantian muda dengan potensi seperti itu adalah hasil dari akumulasi karma leluhur. Inilah mengapa Si Dingtian membawa 1000 orang yang memiliki pengaruh untuk menyambut mereka beberapa ratus meter, mewakili rasa hormat dan kehormatan mereka untuk klan Qing. King Sui, kalian semua datang. Si Dingtian tersenyum cerah dan menyambut King Sui dan teman-temannya ke klan Si. Tuan tua, terima kasih. Anda tidak harus begitu sopan. Mulai sekarang semua orang akan menjadi satu keluarga besar, ucap King Sui. Senyum King Sui yang sederhana dan jujur muncul sekali lagi, tetapi di mata King Yu, itu disebut senyum pembunuh cabul. Haha, ya, kita akan menjadi satu keluarga mulai sekarang. Si Dingtian berkata dengan senang hati. Semua orang dari klan Si juga tersenyum lebar, terutama pria tampan dan wanita cantik dan dewasa, yang sangat bahagia. Wanita dewasa itu tampak mirip dengan si King Zuang, karena kesamaan antara keduanya tidak terbatas. Satu-satunya hal yang tidak dia miliki adalah aura dingin si King Zuang. Seperti dugaan King Sui, mereka adalah orang tua si King Zuang. Kedua belah pihak menjadi saling mengenal, dan klan Qing memberikan hadiah pertunangan. King Sui mampu menyelesaikan masalah yang rumit dengan informasi sebelumnya dari para tetua. Nak King Sui, putri kami King Zuang tidak mau keluar. Jika Anda ingin melihatnya, maka Anda harus pergi ke halaman belakang. Wanita dewasa itu berkata kepada King Sui. Matanya yang anggun membuat King Sui menatap kosong padanya. Pada saat yang sama, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia adalah ibu si King Zuang. Meskipun dia sangat cantik, dia seharusnya tidak berpikiran buruk. King Sui ragu-ragu sebentar. Dia menganggukkan kepalanya ke arah wanita itu sebelum melirik King Yi. Mendengar tawa parau dari King Yu dan yang lainnya, dia berjalan menuju halaman belakang. Kali ini, King Sui berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus menggunakan hatinya yang hangat dan tulus untuk melelehkan dinginnya si King Zuang. Sama seperti waktu sebelumnya, wanita idamannya dibalut pakaian merah menyala. Itu mirip dengan es yang dibungkus dengan bara api. Saat dia menoleh dan melihat King Sui, wajahnya tetap tidak berubah, tanpa kegembiraan atau kesedihan. King Zuang, aku sudah menghancurkan mereka yang berani menghalangi kita. King Sui menatap wajah tabah si King Zuang. Dia merasakan sedikit sakit di hatinya. Dia senang melihat senyumnya, dan terutama penampilannya saat dia cemberut. Setelah mendengar kata-kata King Sui, si King Zuang jelas merasakan keterkejutan dan keheranan yang muncul di dalam hatinya. Mata jernihnya berkabut saat menatap King Sui. Bahkan sekarang, King Sui tidak tahu apa yang si King Zuang sedang lakukan di dalam hatinya. Aku di sini untuk melamarmu. Ibumu mengatakan bahwa kamu tidak mau keluar, jadi aku telah memutuskan untuk masuk dan menemanimu. King Sui melanjutkan kata-katanya. Tanggal pernikahan kita belum ditentukan. Beritahu aku jika kamu bersedia menikah. Hari yang kamu pilih akan menjadi hari ketika aku akan menikahimu. Apa pendapatmu tentang itu? King Sui menatap si King Zuang, hanya untuk melihat sepasang mata yang terus menatap dirinya. King Sui, bisakah kamu tidak memaksaku? Beri aku sedikit ruang. King Sui tercengang setelah dia mendengar kata-kata si King Zuang. Setelah sembuh, dia dengan getir menjawab, selama kamu tidak menikah atau mencari pria lain, aku akan memberimu semua ruang yang kamu butuhkan. Jangan bilang, kamu tidak berniat menikah seumur hidup ini, ucap King Sui. Si King Zuang, setelah mendengar kata-kata King Sui, tiba-tiba menjawab, kamu tidak perlu menjadi seperti ini. 5 tahun. 5 tahun kemudian, jika kamu masih menginginkanku, aku akan bersedia menikah denganmu. Tapi siapa tahu, kamu mungkin sudah memiliki istri saat itu. King Sui tidak bisa berkata-kata. Namun, dia sudah berjanji padanya, jadi belum lagi 5 tahun, bahkan jika itu 10 tahun, maka dia akan tetap baik-baik saja dengan itu. Karena masih baik-baik saja dan si King Zuang setuju, status mereka dapat dianggap bertunangan. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah tunanganku, ucap King Sui. Aku sangat senang. Akhirnya,
Aku memiliki kecantikan yang menggairahkan sebagai tunanganku. Sebagai calon suamimu, apakah aku memiliki hak khusus? Misalnya, membantu kamu menghangatkan tempat tidur. Hehe, King Sui tertawa. Tidak ada hak istimewa. Meskipun banyak orang di luar sana mengatakan bahwa aku sudah menjadi wanitamu, aku tidak akan mengizinkanmu menyentuhku. Si King Suang cemberut dengan menawan. Kekuatan membunuh yang terkandung di dalam cibiran itu sangat kuat, terutama saat seorang wanita sedingin putri es si King Suang melakukannya. Mengapa kamu tidak mengundang calon suamimu ke dalam kamarmu? Aku perlu memeriksa apakah kamu menyembunyikan seorang pria di dalam. Pergi cari dia kalau begitu, ucap si King Suang. King Sui mencibir ketika dia melewati si King Suang dan bersiap untuk masuk ke kamarnya. Saat dia mendekati si King Suang, tangannya mengulur dan memegang tangan si King Suang. Si King Suang hanya punya waktu untuk mengeluarkan teriakan kecil terkejut sebelum dia ditarik ke dalam kamarnya oleh King Sui. Perasaan akrab dari tangan kecil yang lembut dan lembut, seperti wajahnya, terasa sejuk saat disentuh. Memegang tangannya menyebabkan King Sui ingin menghangatkannya, bersama dengan hatinya yang sedingin es. Dia ingin melihat bagaimana si King Suang akan terlihat setelah wajah sedingin esnya mencair. King Sui, apa yang kamu lakukan? Kamu bilang kamu akan memberiku sedikit ruang. Si King Suang sedikit panik saat dia tersipu. Dia mencoba melepaskan tangannya dari cengkeraman King Sui, tetapi dia mencengkeramnya lebih erat. Aku hanya ingin memegang tanganmu. Menurutmu apa yang ingin aku lakukan? Mungkinkah kamu berpikir, aku bukan orang biasa? Jika kamu ingin memanfaatkanku, aku akan menolak. King Sui menggoda ketika dia melihat wajah si King Suang yang selalu memerah. Kamu sangat nakal, pergilah ke neraka. Si King Suang dengan cepat mengulurkan tangannya untuk menyentuh tubuh King Sui beberapa kali. Begitu indahnya, gerakan tangannya membentur dadanya. Menatapnya dengan lembut, King Sui menariknya ke pelukannya dan memeluknya erat. King Suang, sejak kita pergi hari itu, kamu selalu ada di pikiranku. Aku tidak tahu apakah ini cinta. Pria berbeda dengan wanita. Bagi pria, nafsu selalu didahulukan sebelum cinta berkembang. Hari itu ketika aku pertama kali bertemu denganmu di Klan King, aku selalu menginginkanmu sejak awal. Berhenti berbicara. Kamu tidak diizinkan memikirkan itu tanpa izinku. Jika kamu benar-benar mencintaiku, tidak bisakah kamu sedikit menghormatiku? Si King Suang merasa bahwa King Sui terlalu berlebihan dengan cara dia berbicara. Ini juga solusi yang ditemukan King Sui untuk meluluhkan hati si King Suang. Tidak peduli seberapa dingin wajahnya yang seperti giok, dia hanya harus mengoceh omong kosong yang tidak tahu malu sampai dia tidak bisa mempertahankan ekspresinya. Ini merobek lapisan luar dari dingin yang menutupi sifat aslinya. Tentu, aku akan menghormatimu. Bagaimanapun, aku tidak akan seburuk itu, misalnya, aku akan merobek pakaianmu selama berakting, aku akan, paling tidak, membeli satu set baru untukmu. Aku tidak akan seperti bagaimana kamu memperlakukanku saat itu setelah kamu merobek pakaianku. Wajah si King Suang menjadi semerah tomat. Dia menyembunyikan wajahnya di dada King Sui, tidak berani untuk melihat ke atas. King Sui menyukai pesona yang dipancarkan si King Suang ketika dia malu. Dia tertawa terbahak-bahak. King Sui, kamu tidak diizinkan untuk membicarakan ini lagi di masa depan. Si King Suang akhirnya memiringkan wajah merah mudanya saat dia berkata agak terengah-engah. King Sui lebih suka melihatnya dalam keadaan ini daripada wajahnya yang sedingin es. King Suang, penampilanmu sangat menggemaskan sekarang. Kamu harus lebih seperti ini di masa depan. Manusia harus didorong oleh emosinya, bukan membuatnya tertutup lapisan es. Aku sudah terbiasa. Kebiasaanmu sangat menakutkan. Bagaimanapun, aku tidak berpikir itu hal yang buruk. Aku tidak ingin berubah untuk siapapun dan juga tidak ada orang yang memiliki kualifikasi yang cukup untuk membuatku berubah untuknya. Si King Suang dengan acuh tak acuh menjawab. King Sui juga tahu bahwa dia belum memiliki kualifikasi untuk mengubah si King Suang. Setelah mendengar itu,
dia hanya bisa memeluknya lebih erat, berharap dia bisa merasakan kehangatan hati yang tulus. King Sui, lepaskan aku. King Sui merasa lebih baik ketika dia mendengar itu saat dia melepaskan pelukannya. Kata-kata si King Zuang bukan hanya sekedar, lepaskan aku, yang dingin. Kemenangan kecil ini sudah cukup untuk membuat King Sui merasa sedikit gembira. King Zuang, rencana apa yang kamu miliki di masa depan? Setelah King Sui melepaskannya dari pelukannya, dia mulai mengamati kamarnya. Ruangan itu terlihat sederhana, karena dinding dan langit-langitnya dicat dengan warna hijau muda, memberi kesan semangat pada orang-orang. Di dalam kamarnya, ada pintu lain. Setelah melihat itu, King Sui berjalan lurus. Kamu tidak bisa masuk ke sana. Si King Zuang menangkap King Sui dengan bingung. Apakah ada pria yang bersembunyi di sana? King Sui tertawa. Pergilah ke neraka, masuklah. Si King Zuang cemberut saat dia mendorong King Sui ke pintu. Haha, King Sui tertawa dan membuka pintu. Ruang di ruangan yang baru saja dia buka sangat terbatas. Dindingnya dicat dengan warna merah muda yang sangat tipis, kontras dengan warna dinding luar. King Sui sangat terkejut. Mungkinkah hati si King Zuang tidak sedingin yang dia bayangkan? Tempat tidur single yang sedikit lebih besar dari rata-rata yang ditutupi dengan selimut putih muncul saat aroma wangi melayang. Ini adalah aroma yang sama di tubuh King Zuang. Saat tatapan King Sui mendarat di tempat tidur, dia menemukan sesuatu yang dia lewatkan sebelumnya. Di tempat tidur, sebenarnya ada celana dalam berwarna hitam tergeletak di sana. Pada saat ini, si King Zuang tersipu saat dia dengan cepat memasukkan celana dalamnya ke bawah selimut. Apakah kamu sudah cukup melihat? Oh, tapi kamu belum memberitahuku rencanamu untuk masa depan. King Sui duduk di samping si King Zuang, bahu-membahu di tempat tidur. Saat si King Zuang menoleh ke belakang, ekspresinya seperti rusa di depan lampu. Hidungnya yang lurus itu sangat seksi, dan wajahnya yang menggetarkan jiwa akan memunculkan hasrat pada pria yang mau tidak mau tanpa sadar ingin menciumnya. Setelah tahun ini berakhir, aku akan pergi ke sekte untuk belajar seni bela diri. King Sui menggumamkan persetujuan, tetapi tidak bertanya sekte mana yang dia inginkan. Bagaimanapun, dia tidak begitu paham dengan nama-nama dari berbagai sekte di benua itu. Tuan Putri, suamimu hari ini tidak menyiapkan hadiah khusus untukmu. Setelah tahun ini berakhir, suamimu akan menyiapkan sesuatu yang pasti akan kamu sukai. King Sui berbicara setelah beberapa saat kontemplasi. Si King Zuang bahkan tidak membantahnya ketika King Sui menyebut dirinya sebagai suaminya. Hadiah, aku tidak membutuhkannya. Bagaimana jika itu adalah hadiah yang dapat meningkatkan kultivasimu? King Sui menggoda saat dia melihat si King Zuang. Oh, aku harus berterima kasih atas hadiahmu, jangan mengecewakanku. Si King Zuang dengan bercanda menambahkan. Sangat jarang baginya untuk mengadopsi sikap seperti itu. Tidak peduli apa, karena aku datang jauh-jauh ke sini hari ini, biarkan suamimu memberimu sesuatu sebagai hadiah. Setelah dia selesai berbicara, seperti yang dia ajarkan pada Wenren Wusuang, King Sui menyerahkan teknik rusa cantering kepada si King Zuang. Meskipun King Sui beberapa tahun lebih muda darinya, dia merasakan ketidakberdayaan setiap kali dia berinteraksi dengannya. Entah bagaimana tanpa disadari, dia telah jatuh cinta dengan tunangannya ini. King Sui sangat gembira selama saat ini. Teknik yang dia buka semuanya adalah kemampuan pendukung, dan dengan demikian mampu memberikannya kepada orang lain. Namun, tanpa ki, dari teknik penguatan kuno untuk mendukung teknik tersebut, orang lain hanya akan mampu, paling banyak, mengolahnya ke tahap kesuksesan kecil. Namun, bisa mendapatkan peningkatan 20% dalam kelincahan seseorang juga tidak terlalu buruk. Kali ini, King Sui tanpa malu-malu mengambil semua keuntungan yang dia bisa. Dia dengan santainya memegang tangan kecilnya, pinggang rampingnya dan pantat gagahnya. Kamu masih menyentuh. Si King Zuang juga lupa berapa kali dia sudah cemberut. King Zuang, datang dan beri aku ciuman selamat tinggal. Aku akan segera pergi.
ucap King Sui sambil cengengesan. Singkat cerita, 3 hari telah berlalu, sejak King Sui memperbaiki pertunangan dengan si King Xuang dan berita itu menyebar. King Sui telah menjadi panutan bagi generasi muda, target yang ingin mereka capai. Sejak peristiwa 3 hari lalu, tidak ada seorang pun dari klan Situ yang muncul di jalan-jalan kota Hundred Miles. Reputasi klan King di kota Hundred Miles telah melonjak. Selain itu, King Sui berhubungan baik dengan klan Yu. Sekarang, dia bahkan telah menjadi kerabat karena menikah dengan tuan kota dari kota Hundred Miles, klan Si. Saudara King Sui benar-benar luar biasa, tidak seperti kita semua. Istri dimaksudkan untuk direnggut. Ketika aku mencapai Xiantian, aku akan fokus untuk merebut wanita cantik yang telah bertunangan dengan orang lain. Perasaan mencuri itu pasti yang terbaik. Ini adalah apa yang King Yu katakan ketika dia kembali, dan anggota dari 3 generasi klan King lainnya mengangguk setuju. King Sui tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Logika macam apa itu? Selain pelatihan, King Sui kebanyakan bermain dengan si kecil Yu Chang. Tapi ada satu hal yang belum bisa dia putuskan. Itu sehubungan dengan perjalanannya ke Sekte Pedang Langit setelah Tahun Baru. Tapi dia tidak bisa memutuskan apakah keseluruhan King Clan harus pindah bersamanya, atau dia pergi sendiri. Di alam Valet jadi immortal, dia telah berfokus pada pelatihan hal-hal lain selain teknik penguatan kuno. King Sui telah mencurahkan sisa waktunya sebagian besar pada teknik peniruan 9 hewan, meskipun hanya melatih rusa cantering dan bentuk harimau. King Sui hanya berharap bisa memahami lebih banyak dari teknik tersebut. Setiap kali dia membuat penemuan baru, dia akan mencatatnya dengan kuas dan kertas. Pelatihan diperlukan untuk mengambil satu langkah dalam satu waktu. Oleh karena itu, pada saat ini, King Sui hanya bisa fokus pada pelatihan cantering rusa yang telah mencapai tahap kesuksesan kecil, serta dengan bentuk harimau. Raungan harimau juga dianggap sebagai teknik yang baik untuk menyalurkan ki. Bagaimanapun, itu adalah teknik penyaluran ki untuk tujuan menggetarkan lawan. Dia pernah berjanji untuk mengajari seni bela diri kepada Ming Yue, jadi dia sebaiknya mulai dengan mengajarkan teknik untuk menjaga kesehatan seseorang. Setiap pagi di klan King, semua orang dan bahkan anggota dari generasi kedua sudah mulai berlatih rusa cantering dan bentuk harimau. Manfaat paling jelas dari bentuk harimau tidak hanya untuk menumbuhkan fisik seseorang. Itu bahkan bisa meningkatkan kekuatan ki yang tajam dan menusuk serta kekuatan ofensif tambahan untuk serangan seseorang, tetapi efeknya terbatas. Pada tahap kesuksesan kecil, seseorang dapat meningkatkan kekuatannya sebanyak 500 jin. Pada tahap sukses besar, seseorang dapat meningkatkan kekuatannya sebanyak 1000 jin. Dan pada tahap kesempurnaan yang luar biasa, peningkatan kekuatannya akan menjadi 5000 jin. Karena mereka tidak dapat mempraktikkan teknik penguatan kuno, tanpa ki dari teknik penguatan kuno, mereka hanya dapat mencapai tahap kesuksesan yang kecil. Sementara peningkatan kekuatan tambahan bukanlah apa-apa bagi King Sui, itu masih cukup mengesankan bagi mereka yang belum mencapai Xiantian. Jika mereka mencapai tahap kesuksesan kecil, itu akan sama dengan mengambil buah berharga dengan sifat dari buah peningkat energi. Rusa cantering meningkatkan kecepatan dan kegesitan seseorang, sedangkan bentuk harimau meningkatkan serangan seseorang dan memberikan beberapa gerakan mematikan. King Sui, aku sudah sangat tua dan bodoh, jadi aku mungkin mengecewakanmu, ucap Ming Yue. Melihat bahwa King Sui ingin mengajarkan seni bela dirinya, Ming Yue merasa senang dan ragu-ragu. Jangan khawatir, jangan terlalu stres. Tenang dan anggap itu sebagai kesempatan. Jika kamu bisa menguasainya, itu akan bagus. Jika kamu bisa mencapai Hautian, suamimu akan memikirkan cara lain untuk memasukkanmu ke Xiantian, apapun yang terjadi. King Sui berpikir bahwa karena mereka punya banyak waktu, dia tidak percaya bahwa akan ada cara untuk mengubah Ming Yue menjadi seorang praktisi. Aku akan bekerja keras. Jangan terlalu stres. Ming Yue, kamu sangat cerdas. Ini pasti akan berhasil. King Sui berkata sambil tersenyum hangat.
Dia tahu bahwa tekanan yang sesuai bisa bertindak sebagai motivasi. Tetapi jika seseorang berada di bawah terlalu banyak tekanan, itu akan menyebabkan orang tersebut jatuh. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang sangat luar biasa dan bisa menciptakan keajaiban ketika menghadapi tekanan yang sangat besar. Tapi keberuntungan juga memainkan peran penting. King Sui pertama kali memberinya dasar-dasar teknik bentuk harimau. Semua teknik bentuk harimau akan membutuhkan pelengkap dari raungan harimau. Karena Ming Yue Gelou tidak tahu seni bela diri apapun, dia hanya bisa mulai dengan melatih raungan harimau sebelum rusa cantering. King Sui terkejut ketika dia melihat bahwa Ming Yue telah mengambilnya dengan sangat cepat. Dia dapat dengan lancar mengaktifkan meridian, mengumpulkan ki, dan menyalurkannya sekaligus. Ini menyebabkan pikiran King Sui terputus. Dia secara alami menggunakan teknik penglihatan surgawi pada Ming Yue, dan dia langsung terpana. Secara alami lahir dengan semua saluran meridian terhubung, King Sui hanya bisa memikirkan ini. Awalnya, itu syok, dan kemudian, dia merasakan kepuasan setelah melihat hasilnya. Itu adalah bakat seni bela diri, tapi dia belum pernah menerima pelatihan sebelumnya. Terlalu sia-sia baginya untuk melewatkan usia terbaik untuk pelatihan. Dia tidak tahu apakah ilmunya bisa membuat penebusan, dan membantunya maju di jalur kultivasi. King Sui, apakah ini cara melakukannya? Aku merasakan pergerakan ki. Ming Yue menyadarkan King Sui dari linglung saat dia bertanya dengan ragu-ragu. Bagus, sangat bagus. Ming Yue, ingatlah itu kecuali aku menyuruhmu. Fokuslah pada hanya melatih teknik ki, raungan harimau. Ucap King Sui dengan tersenyum bahagia. King Sui merasa bahwa sudah sulit bagi Ming Yue untuk memulai pelatihannya hanya pada usia 24 atau 25 tahun. Jika dia mengambil teknik sampah, itu hanya akan menyebabkan lebih banyak kerugian. Tidak peduli apa, teknik penguatan kuno adalah teknik setidaknya dari alam legendaris atau lebih tinggi. Teknik untuk menjaga kesehatan juga harus cukup baik. Raungan harimau adalah salah satu teknik di antara mereka, bagaimana mungkin itu sampah? Oleh karena itu, King Sui berencana untuk menggunakan teknik pendukung yang dia tahu untuk membiarkan Ming Yue maju di jalur kultivasi. Bagaimanapun, orang yang lahir dengan saluran meridian semuanya terhubung adalah kandidat yang paling cocok untuk kultivasi. Aku mengerti. Untuk dapat menerima persetujuan King Sui, Ming Yue sangat senang. Dia takut dia terlalu bodoh untuk mengerti dan tidak akan melakukannya dengan baik. Dia takut melihat kekecewaan di mata King Sui. Ming Yue, aku akan datang pada malam hari untuk menerapkan akupuntur pada tubuhmu untuk membuka potensi tubuhmu. Ini akan memungkinkan kamu untuk memperkuat konstitusimu, membersihkan beberapa kotoran di saluranmu, dan membuat pelatihanmu lebih efektif. King Sui memutuskan untuk mempercepat kemajuan kultivasi Ming Yue. Kalau begitu datang ke kamarku malam ini. Untukmu, aku akan membiarkan pintunya terbuka. Setelah mengatakan ini, Ming Yue berubah menjadi merah, dan berlari ke dalam kamar. King Sui tersenyum pahit saat dia melihat tubuhnya yang telah bertindak. Pengendalian dirinya semakin lemah. Dia belum menunggangi Ming Yue selama 3 hari, dan sekarang dia telah melihat penampilan yang menawan. Dia mengingat kemurnian dan daya tarik itu ketika dia merasa nyaman selama berhubungan seks. Saudara Sui, ada seseorang di luar yang mencarimu. King Bei masuk dan memberitahu King Sui. Siapa yang mencariku? Tanya King Sui. Aku tidak kenal mereka. Ada seorang wanita cantik dan wanita cantik yang mengatakan bahwa kamu pernah merawat mereka sebelumnya. Oh benar, si cantik kecil mengatakan bahwa namanya Yaya, dan dia memanggilmu saudara King Sui. King Bei berkata dengan sedikit kelicikan. King Sui mengetuk kepala King Bei dengan ringan dan menuju pintu masuk di tengah gerutuan King Bei. Saudara King Sui, gadis kecil yang cantik itu dengan senang hati berlari menuju King Sui ketika dia melihatnya, dan menerkam kepelukannya. Terima kasih, saudara King Sui. Kami akan pergi hari ini dan datang untuk mengucapkan selamat tinggal.
Kamu satu-satunya setengah teman yang kami kenal di kota Hundred Miles. Wanita jangkung dan cantik itu berkata dan tersenyum. Separuh teman, ucap King Sui dengan tersenyum. Aku tidak tahu banyak tentang kamu, dan kamu mungkin sama bagiku. Tapi aku merasa kamu adalah orang yang cukup baik dan kami telah berhubungan lebih dari 3 kali, jadi kamu bisa dianggap setengah teman. Wanita itu berkata dan tersenyum dengan anggun. King Sui hanya tahu bahwa wanita itu bernama Qianyu dan itu karena mereka cocok. Alasan lain adalah karena King Sui merasa mereka agak mirip. Atau mungkin, dia agak mirip dengan ibunya. Untuk sesaat, King Sui curiga jika dia adalah kakak perempuan yang belum pernah dia temui sebelumnya dalam hidupnya. Tetapi King Sui telah mendengar dari ibunya bahwa saudara perempuannya memiliki tanda merah seukuran nasi di atas sudut mata kirinya. Tetapi wanita ini tidak memiliki tanda itu, dan usianya, dia tampaknya tidak lebih tua dari dia. Karena itu, King Sui menepis pemikiran ini. Wanita itu tidak terlalu cantik menurut standar King Sui. Dia tidak memiliki kecantikan master seperti Dewi yang telah melampaui standar duniawi dan dapat menyebabkan kehancuran negara dan kota. Dia tidak memiliki kecantikan Wenren Wusuang yang tak tertandingi dari generasinya. Bahkan si Kim Suang yang dingin juga lebih cantik darinya. Tetapi wanita ini memiliki pesona keanggunan yang tak tertandingi, dan gerakannya memiliki rasa ketertarikan alami terhadapnya. Jika ada kesempatan, kamu bisa datang mencariku di klan Qianyu di benua tengah. Kami dianggap setengah teman, dan kamu juga pernah merawat Yaya. Jika tidak, aku tidak akan mengenali Anda sebagai setengah teman. Qianyu berkata dan tersenyum lembut. Kata-katanya akan terdengar sombong jika diucapkan oleh orang lain. Tetapi ketika diucapkan olehnya, ada pesona yang tak terkatakan padanya yang sulit untuk membuat orang membenci mereka. Selain saudaraku, aku tidak punya teman. Dan sekarang setelah aku menjadi setengah teman, tidakkah kamu merasa terhormat? Qianyu berkedip dengan sepasang matanya yang cerah, hitam, dan indah. King Sui merasa bahwa pesona wanita ini hanya bisa dilampaui oleh kecantikan gurunya yang seperti Dewi yang telah melampaui standar duniawi. Pesonanya menyebabkan seseorang lupa waktu. Sayang sekali dia tidak akan bisa melihatnya lagi di masa depan. Aku merasa sangat terhormat dan aku juga berterima kasih kepada Yaya. Jika tidak, bagaimana aku bisa menjadikan setengah teman yang berharga ini? King Sui dengan santai berkata sambil menggoda Yaya. Yaya, ucapkan selamat tinggal pada kakak. Selamat tinggal saudara. Anda harus datang mengunjungi Yaya. King Sui melambaikan tangannya dan mengucapkan selamat tinggal. Kenalan secara kebetulan dalam kehidupan seperti dua garis lurus yang berpotongan. Setelah persimpangan itu dilewati, mungkin tidak ada kesempatan lagi untuk bertemu lagi di masa mendatang. King Sui tidak merasa sangat tertekan. Penyakit Yaya sebenarnya adalah sejenis racun yang bekerja lambat yang akan sulit disembuhkan jika beraksi. Kebetulan mereka datang dari benua tengah ke tempat dia berada, dan secara kebetulan bertemu dengannya. Setelah dia menyelamatkan nyawa Yaya, Qianyu telah mengenali King Sui sebagai setengah dari temannya. Aku ingin tahu siapa yang begitu licik terhadap gadis kecil yang imut. King Sui bahkan meragukan apakah Qianyu menyadari siapa yang telah meracuni Yaya. Melihat kereta kuda yang semakin jauh, King Sui memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, itu bukan urusannya. Dan mimin geser ceritanya tetua alurmu. Di kediaman klan situ, uhuk-uhuk, nantian, ingatlah untuk tidak terlibat dengan klan King, karena cap dari King Sui yang ditinggalkan masih hidup di dalam tubuhku. Ini akhir bagiku, tapi kalian tidak perlu khawatir. Ingatlah untuk menghindar jika kalian bertemu dengan orang-orang dari klan King. Suruh keturunan klan Situ menahan diri saat melakukan sesuatu. Situ Jianyi dengan lemah berkata setelah batuk mengeluarkan darah. Kakek, cucumu telah menyakitimu. Ucap Situ Nantian menangis pahit. Nantian, hidup kakek telah berakhir. Ingat apa yang kakek katakan. Jangan terlibat dengannya lagi. Aku memiliki seperangkat teknik di dalam kamarku,
dan di bawah tempat tidurku yang merupakan panduan yang aku temukan dengan teknik bela diri Xiantian. Jika seseorang memiliki potensi, dia akan dapat mencapai Xiantian dengan latihan keras selama 30 tahun. Situ Nantian sangat gelisah, tetapi dia melihat ke arah Situ Jianyi dengan tatapan tenang. "Kakek, bisakah Sekte Berkabut Awan membantu kita?" tanya Situ Nantian. Situ Nantian masih memegang satu untaian harapan terakhir. "Jika aku masih hidup, Sekte Berkabut Awan akan tetap membantu kita, tapi tidak saat aku mati. Apakah kamu mengerti?" Situ Jianyi berbicara dengan tatapan mendung dan terlihat sangat menyedihkan. Dan itu adalah kata-kata terakhir Situ Jianyi. "Aku tidak bisa menerima ini," teriak Situ Nantian menangis setelah melihat kakeknya menghembuskan nafas terakhirnya. King Sui telah merencanakan kematian Situ Jianyi. Dia tidak pernah bermaksud untuk membuatnya tetap hidup, tetapi hanya saja dia tidak membiarkan dia mati di tempat. King Sui tidak menyetujui penghapusan akarnya. Dia adalah seseorang yang akan meninggalkan jalan keluar, dan akan bersikap lunak pada orang lain bila memungkinkan. Klan Situ diselimuti oleh kesuraman, sementara klan Qing dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka hidup setiap hari dengan banyak kebahagiaan, dan memancarkan keharuman harian yang tampaknya bahkan melebihi dari penginapan Yu Hein. "Ibu, aku mungkin akan meninggalkan kota 100 Miles setelah tahun baru. Apa rencana kalian? Apa kalian semua ingin mengikutiku dan menetap di negara Changlang, atau tetap di kota 100 Miles?" tanya King Sui. King Sui merasa bahwa dia perlu menyelesaikan masalah ini. Bersambung, semoga kalian semua terhibur. Sampai ketemu di episode berikutnya, dan terima kasih.